Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang model-model pembelajaran IPS dan contoh penerapannya loh. Bersama kakak, ikuti kakak terus ya. Nah, video model pembelajaran bersama kakak Putri Arpiawanti dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan mata kuliah Pengembangan Pendidikan IPS di kelas rendah dan dosen pengampu Ibu Karina Wanda. Yang pertama adalah model reasoning and problem solving. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil atau retensi yang meliputi basic thinking, critical thinking, dan creative thinking. Sedangkan problem solving adalah upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Pada model pembelajaran ini, guru berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, fasilitator, pemikir tingkat tinggi. Metode pemecahan masalah atau problem solving ini adalah sebuah metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah baik pribadi atau perorangan maupun kelompok untuk dipecahkan secara bersama dan sama-sama. Langkah pembelajaran problem solving yang pertama, membaca dan berpikir dengan mengidentifikasi fakta dan masalah. Kedua, mengeksplorasi dan merencanakan dengan pengorganisasian informasi, melukiskan diagram pemecahan, membuat tabel grafik atau gambar. Ketiga, penyeleksi strategi dengan menetapkan atau menguji pola dan melakukan eksperimen. 4. Menemukan jawaban. 5. Yaitu refleksi atau perluasan dengan mengoreksi jawaban, menemukan alternatif pemecahan, dan memperluas konsep. Menurut Savage dan Armstrong, ada 4 tahap proses pemecahan masalah loh adik-adik. Nah, yang pertama mengenal adanya masalah. Yang B, mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah. C. Memilih dan menerapkan pendekatan tersebut, dan D. Mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah model problem-based instruction. Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang melandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Langkah pembelajaran problem-based instruction ini yaitu 1. Guru mengidentifikasi atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. 2. Guru membantu peserta didik mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah tersebut diinvestigasi berkaitan dengan sumber belajar. 3. Guru membantu siswa menciptakan makna dari hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan, bagaimana mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya. 4. Siswa diajak untuk membuat sebuah laporan hasil pembelajaran. 5. Siswa diminta untuk membacakan hasil laporannya di depan kelas. Yang ketiga ada model group investigation. Dalam pemikiran Dewe yang utama tentang pendidikan yang utama adalah peserta didik hendaknya aktif, learning by doing, belajar hendaknya didasari motivasi intrinsik, pengetahuan berkembang tidak bersifat tetap, kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta. Pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Gagasan Dewe diwujudkan dalam model group investigation. Langkah pembelajaran model group investigation yaitu 1. Grouping. Guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, planning. Guru merencanakan pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang ketiga, investigation. Guru mengajak siswa untuk saling berdiskusi untuk mengumpulkan informasi dengan kelompoknya. Kemudian 4. Organizing. Setiap kelompok menulis laporan hasil diskusi untuk dipresentasi atau dibaca di depan kelompok lain. Kelima, presenting.
Kelompok menyajikan hasil diskusinya secara bergantian, sedangkan kelompok lain mendengarkan lalu mengajukan pertanyaan kepada kelompok presentasi. 6. Evaluating. Guru dan siswa bersama-sama untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok untuk penilaian hasil belajar. Sarana pendukung model group investigation ini yang pertama adalah LKS atau lembar kerja siswa, kedua bahan ajar, ketiga panduan bahan ajar untuk siswa dan guru. Manfaat model group investigation yaitu siswa mampu memahami pembelajaran secara mudah dan proses pembelajaran lebih efektif. Contoh penerapan model pembelajaran group investigation dengan materi pembelajaran keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Langkah penerapan model group investigation ini. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 6 orang. Kedua, siswa diminta untuk membaca materi tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di buku tema atau LKS. Selanjutnya, semua kelompok harus mengidentifikasi tentang macam-macam suku dan budaya di Indonesia. 4. Kelompok satu dengan lainnya saling menginvestigasi atau mencari informasi tentang keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. 5. Semua kelompok menuliskan hasil diskusinya tentang keanekaragaman suku dan budaya di kertas double folio. Kemudian guru memanggil kelompok secara bergilir untuk dibacakan hasil diskusinya di depan kelompok lain. Kemudian guru memberi kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok pemaju atau kelompok presentasi. Dan yang terakhir, guru mengevaluasi bersama siswa untuk hasil belajar tentang keanekaragaman suku dan bangsa. Evaluasi pembelajaran keanekaragaman suku dan budaya Indonesia ini yaitu ada macam-macam suku. Yang pertama ada suku Jawa, kedua suku Bugis, ketiga suku Betawi, keempat suku Asmat, kelima ada suku Batak, kemudian ada suku Ambon, dan ada suku Dayak, dan banyak suku lainnya loh yang ada di Indonesia. Kemudian budaya di Indonesia ini ada upacara adat, rumah adat, tarian, lagu atau musik, seni pertunjukan atau teater, teater atau drama, dan batik. Masih banyak lagi loh adik-adik. Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Jadi itulah 3 model pembelajaran dan contoh penerapannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat Anda pahami dan adik-adik bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.